Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 22 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah aku berkenan, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, Microsoft membuat sebuah survei dari 32 negara yang melibatkan lebih dari 16.000 responden. Survei tersebut dibuat dalam memotret kesopanan dalam dunia digital yang disebut dengan digital civility. Dan hasilnya adalah warga plus 62 dinyatakan sebagai warganet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kontan saja para warganet plus 62 marah dan langsung menyerang akun Instagram Microsoft. Hingga akhirnya Microsoft menonaktifkan kolom komentar di akun Instagramnya itu. Luar biasa warganet plus 62. Dengan tindakan mereka itu justru semakin membenarkan hasil survei tersebut. Jauh lebih baik kita bijak dalam bermedia sosial dan berlaku sopan dalam dunia maya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajak kita bercermin, melihat diri lebih dalam. Ketika Yesus dihadapkan dengan persoalan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, orang banyak hendak mencobai Yesus dengan bertanya, "Rabi, perempuan ini tertangkap berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?"
Ini kan sesuatu yang aneh. Pertama, mengapa tidak langsung saja mereka merajam perempuan itu kalau memang sesuai dengan hukum mereka, dengan hukum Taurat? Kedua, untuk apa mereka membawa perempuan itu ke hadapan Yesus? Mungkin mereka menduga satu dari dua hal ini akan terjadi, yakni pertama, Yesus akan membebaskan si perempuan berdosa dari hukuman. Oleh karena itu, Yesus melanggar hukum Taurat. Dan inilah yang mereka cari. Yesus akan dihukum karena melanggar hukum Taurat. Atau yang kedua, dia akan menghiyahkan hukum rajam bagi perempuan ini. Dengan demikian, ia akan mengingkari perintahnya sendiri tentang belas kasih dan pengampunan. Maka ia akan dicemooh dan menjadi bahan tertawaan orang banyak karena menjilat ludahnya sendiri. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, yang dibuat Yesus adalah membungkuk lalu menulis di tanah. Dalam permenungan saya bertanya, kira-kira apa ya yang ditulis oleh Yesus? Saya kira yang Yesus tuliskan di tanah adalah dosa-dosa orang banyak itu yang suka menghakimi, munafik, suka berpaling dari Allah, jahat, dan seterusnya. Sehingga ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu ini kepada perempuan ini. Dan satu persatu dari mereka pergi, mulai dari yang tertua, karena malu, karena mereka juga pendosa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita menjadi hakim dan jaksa penuntut atas orang lain. Namun terhadap diri kita sendiri, kita menjadi pengacara dan pembela untuk membenarkan diri kita. Mari kita bercermin dan melihat diri kita yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.